Minggu siang, 18 Mei 2025, satu rombongan menjalani tur promosi kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi ke Candi Kotomahligai di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Rombongan ini terdiri dari beberapa kelompok. Pertama, dari Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan yang sekaligus penyelenggara tur promosi KCBN Muaro Jambi. Kedua, dari Balai Pelestarian Kebudayaan 5 Wilayah Jambi. Ketiga, belasan jurnalis media nasional dan media lokal. Di Candi Kotomahligai, peserta tur belajar mengetahui bagaimana memulihkan candi yang telah lama terpendam. Di candi ini pula, peserta tur melihat suasana candi yang syahdu dengan landscape hutan dan rawa-rawa mengelilinginya dan pepohonan sialang menjulang tinggi. Tangan kanan Ramadan memegang alat bangunan bernama scrap yang bergagang kayu. Perlahan, ia mencongkel dan mengikis tanah dari permukaan batu bata. Di dekat Ramadan, ada dua alat lain bernama sendok semen dan kuas. Minggu siang itu, di Candi Kotomahligai, ia mencontohkan cara membersihkan permukaan batu bata dari tanah yang sekian lama membekap. Pekerja harian Balai Pelestarian Kebudayaan 5 Wilayah Jambi ini menyebutnya sebagai bagian dari proses ekskavasi. Memakai baju lapangan kombinasi hitam dan abu-abu, lengkap dengan rompi hijau dan helm lapangan berwarna kuning, Ramadan mencontohkan proses ekskavasi tadi di sepetak tanah sekitar 3 x 4 meter. Tali membatasi sepetak tanah yang telah sedikit tergali itu hingga membentuk persegi panjang. Permukaan batu bata samar terlihat. Batu bata tersebut bagian dari bangunan candi yang berabad-abad tertutup tanah. Selain 10 situs candi yang telah diekskavasi dan direstorasi, serta 2 situs lain yang sedang digarap, masih banyak bangunan candi yang belum terungkap. Mereka terbenam di bawah tanah maupun tertutup tanah hingga membentuk bukit-bukit di dalam kompleks percandian Muaro Jambi. Setelah mencongkel dan mengikis tanah, Ramadan menyingkirkan tanah dari permukaan batu bata menggunakan sendok semen. Berikutnya, ia pelan-pelan mengayunkan kuas untuk membersihkan permukaan batu bata dari sisa tanah yang masih ada. Melihat simulasi mengikis dan membersihkan tanah dari permukaan batu bata tadi menjadi bagian dari tur di Candi Kotomahligai. Jika Candi Kedaton mengesankan hamparan luas dan asri, maka Candi Kotomahligai seperti lebih tertutup. Hutan dan rawa mengelilingi candi seluas 110 x 90 meter persegi ini. Ada 2 bangunan candi ukuran besar sebagai bangunan utama. Di sini tempat ritual dan ibadah agama Buddha pada masanya. Lalu ada 2 bangunan candi ukuran sedang dan 1 bangunan candi lebih kecil, serta 1 lahan tanpa bangunan candi dengan tali tambang mengelilinginya. Di 1 bangunan candi ukuran sedang terdapat 2 pohon menjulang di atasnya. Lalu di bangunan candi ukuran sedang lainnya, di sebelahnya berdiri pohon silang yang akar-akarnya menembus bangunan candi tersebut. Itu pohon sialang karena biasanya terdapat sarang-sarang lebah madu yang bernama lebah madu sialang. 1 pohon sialang biasa berubah 200-an tahun. Cara memperkirakannya adalah dengan menghitung lingkar kambium batang pohon tersebut yang berjumlah 200. 1 lingkar kambium biasanya terbentuk dalam 1 musim, di mana 1 musim terhitung 1 tahun. Akar-akar pohon yang menembus bangunan candi tersebut bukan dalam arti menembus yang sebenarnya. Dalam proses restorasi atau pemugaran dan pemulihan menjadi bangunan candi, batu bata tersusun dengan mengikuti jalur akar-akar, sehingga seolah-olah akar tersebut menembus di antara bangunan candi. Sementara di 1 lahan tanpa bangunan candi, tampak sejumlah batu bata tak beraturan, lumut dan rerumputan tumbuh di permukaannya. Sengaja tidak ada pemugaran di sini. Tali tambang mengelilinginya hingga membentuk persegi panjang ukuran 2 x 3 meter, menunjukkan bahwa demikianlah saat arkeolog menemukannya pertama kali. Reruntuhan bangunan candi, batu bata berserakan begitu saja tanpa proses ekskavasi dan restorasi.
Satu objek lain cukup menarik perhatian. Ada kaca ukur sekitar 1,2 meter yang terletak di atas 4 kaki besi. Di bawahnya terdapat pecahan-pecahan genting yang kemungkinan besar dulu merupakan genting atap dari bangunan candi. Warna hijau lumut masih tampak jelas di permukaan genting itu. Di dekat satu bangunan candi berdiri Kurnia Prastowo Adi. Dia pemandu tur dari BPK 5 wilayah Jambi. Dengan sabar, ia menjelaskan ihwal Candi Kotomahligai kepada peserta tur. Kurnia mencontohkan bagaimana penemuan yang berlanjut dengan proses ekskavasi dan restorasi bangunan candi. Di satu bangunan candi, ia bercerita bahwa dulunya itu merupakan bukit-bukit kecil yang terbentuk secara alami hingga di atasnya tumbuh pohon. Dalam proses ekskavasi atau penggalian tanah, arkeolog meneliti dan menemukan data terkait struktur dan material bangunan candi. Tahapan kemudian berlanjut ke restorasi atau pemugaran dan pemulihan bangunan candi. Untuk pengerjaan satu bangunan candi biasanya membutuhkan waktu 1-2 tahun. Kurnia mencontohkan salah satu bangunan candi, mulai dari perencanaan pada tahun 2022, kemudian proses ekskavasi hingga restorasi struktur bangunan candi termasuk pagarnya bisa rampung pada tahun 2024. Setelah mengeksplorasi Candi Kotomahligai, peserta tur beranjak. Tujuannya adalah sebuah dermaga. Bukan beca atau sepeda, peserta kali ini akan menaiki perahu listrik untuk menyusuri anak sungai. Penyelenggara tur dari Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan serta BPK 5 wilayah Jambi telah memesan beberapa perahu listrik. Satu perahu listrik berkapasitas 6-7 orang. Ada perahu listrik yang beratap, ada yang tanpa atap. Di antara bangku-bangku tersedia teko aluminium berisi air dan gelas untuk peserta minum. Jurnalis Tribun Jambi menaiki sebuah perahu listrik bersama jurnalis Republika, National Geographic, Berita Harian Singapura, dan Good News for Indonesia. Dalam perjalanan, suara perahu listrik cukup halus, tak seperti perahu yang menggunakan mesin dan berbahan bakar solar. Pepohonan di kanan dan kiri tepi anak sungai mewarnai susur anak sungai. Suara burung bersahut-sahutan. Sesekali pula berpapasan dengan perahu listrik lainnya. 2-3 kali perahu listrik berbelok saat bertemu simpang 2 maupun simpang 3 anak sungai. Di satu alur anak sungai, pandangan terhenti pada sebuah bangunan yang melintang di atas anak sungai. Kian dekat, kian tampak bangunan terakota dengan satu lorong sempit yang hanya muat satu perahu untuk melintas. Susur anak sungai berakhir di sebuah dermaga buatan, semacam dermaga apung yang tersusun dari rangkaian kubus berbahan plastik, dengan satu kubus berukuran sekitar 0,5 kali 0,5 meter. Dari dermaga, peserta tur naik ke tepi sungai. Di sini terdapat pondokan. Penyelenggara tur mempersilahkan peserta untuk coffee break, minum kopi atau teh dan mencicipi beberapa cemilan. Menjelang sore, selepas bersantai, peserta kembali ke kota Jambi.